komen-komen lucunya dimasukin. Dan ini dia Whisking, Albert, Finn, R7, Lemon, Panstrong, Keira, Phoenix, Hike dan juga Kyle. 10 orang ini udah siap untuk menjalankan pertandingan di game yang kedua, di match yang kedua, di week ke-6 hari kedua. Ini dia Lane of Down, let's go! Oke. Game kedua Welcome to Mobile yang Legends. dilakukan oleh mereka di game ini sudah mulai diharas dari Sanofin. Ih, keren juga Kufra ya skin barunya ya. Iya pak. Kabi punya nggak, Be? Nggak punya ya? Belum? Wow, KB belum punya. Cornet udah punya. Oke, tadi di bawah. Ada 2 orang di atas. Oke, dan langsung menghilang. Natalianya memberikan efek silence yang begitu menyakitkan. Hilang sudah R7 di awal-awal. Sepertinya untuk sekarang mereka bisa lebih menangani bagaimana early game-nya agar tidak terlalu di-push oleh anak-anak dari RRQ Hoshi. Oke, dengan talent high and dry. 1 melawan 1 dan bertemu dengan tamu di daerah tengahnya. Albert bersama dengan Finn. Tidak ada mage-nya. Oh, masuk ke Shadow-nya mengharap Panstrong ya, balik lagi dan menuju ke arah Little Wonder harusnya diamankan oleh Albert tanpa harus menggunakan retribution karena tidak ada yang mengganggu menginitiate. Dan juga ini seperti meta zaman dahulu. Kangen ya. Sama-sama 1-2-2. Dan Finn dapetin kah? Oh, flicker dia ada dapet juga kah? Enggak, ternyata Panstrong yang dapet tuh. Tapi dia flicker, oh terkena stun, Petrify juga bisa begitu saja. Ada silence bahkan dan terkena stun lagi kah? Enggak, ternyata masih ada smoke bomb dan langsung dibalaskan 2 orang. 2 orang dari RRQ pun langsung menghilang dengan cepat setelah mereka tadi juga mendapatkan 1 orang dari Aura Fire. Tapi di bagian tengah ini dia shadow kill-nya berhasil mendapatkan ke arah kelas. Parsha. Dan Parsha pun baru aja mendapatkan blue buff, tapi untuk 2 menit ke depan sudah dipastikan tidak ada lagi blue buff untuk Parsha. Benar sekali. Dan R7 sudah level 3, belum mendapatkan concentration-nya. Purify di pop up gitu aja, tidak mau tershutdown lagi dari top lane. Replay by Axe 40. Iya, ini dia replay by Axe dan juga tadi ada pergerakan dari Hellcat yang langsung maju gitu ya. Berhasil mendapatkan 1 orang, tapi apalah daya di saat langsung ada smoke dari Kyle yang langsung keluar, semuanya ke slow. Sebuah timing yang sangat-sangat baik sekali, tapi untuk sekarang Natalianya mendapatkan sebuah hukuman. Hilang sudah. Wadaw, hilang Natalinya untuk kali ini. Tapi Albert masih bergerak bebas. Ada Hellcat juga yang udah langsung masuk ke bagian tengah. Tapi di bagian atas Uranusnya harus balik sejauh ini. Tadi bagian bawah ada Nagekol langsung dikeluarkan aja. Gak kena stunnya lagi, gak ada silence lagi. Dan tampaknya Whisking yang sekarat. Dibalikin keadaannya, malah double kill. Albert yang mencoba untuk menggocek. Dan ini malah menjadi bencana. Kalau kata Ranger pas, ini bencana. 3 orang tumbang begitu saja, Walai. What? Apa yang dilakukan oleh teman-teman dari RRQ Hoshi, di mana mereka tadi melakukan inisiatif, tapi malah mereka yang hilang mendadak. 3 orang dan sekarang 4 orang hilang sudah. Akankah Aura kembali di game yang kedua? Karena untuk track record dari Aura di MPL Season 6, mereka selalu kuat di saat mereka berada di game yang kedua. Oke, kalau begitu Keira masuk lagi Kyle-nya, ultimate-nya langsung di pop up tapi belum mendapatkan siapapun. Juga kedudukan sementara. Harus berhati-hati RRQ, tidak boleh melakukan kesalahan ganking lagi yang akan berakibat sangat fatal. 3 orang hilang dalam sekejap plus 1 dari Kufranya tadi. Iya, langsung ditancepin aja ke dinding. Dan sekarang Finn-nya masih bergerak sendirian. Belum ada pergerakan dari anak-anak Aura yang begitu terlihat dengan jelas berubah menjadi burung. Tapi untuk Tyrant Revenge-nya nggak sampai nabrak ke arah Tamush. Oke, mau dapetin buff terlebih dahulu dari Panstrong ya. Dari Right Strike digunakan one more hit. Dapatkan juga buff-nya aman. Kyle-nya yang sangat amat mengganggu. Melihat Kyle tuh jadi kangen Darkness sejujurnya.
Iya, tapi sekarang udah langsung memberikan sebuah garukan ke bagian depan. Akankah Uranus bisa kabur? Masih bisa bertahan di bagian tengah, udah level 8 untuk Albertnya. Jet Kundo dikeluarkan. Tyrant Revenge kali ini. Bouncing Ball harus mundur karena udah ditabrak oleh burung api yang melayang bebas ada di ujung sana. Lagi-lagi tombaknya dari seorang Moskov nempel terus ke tembok. Kali ini sangat mengganggu Draft Dragon karena seorang Finn-nya. Pantrong ya terkena stun kah? Belum, ternyata masih bisa Bouncing Ball terkena stun kali ini. Enggak terkena. Untuk Feather Eye Strike-nya masih di ujung bola-bola lucu dari seorang Finn. Iya, masih bisa menjadi bola-bola gemas yang tercipta. Tapi sejauh ini memberikan sebuah phantom shuriken ke bagian depan dengan Quest Shadow-nya. Kyle masih bersembunyi. Hati-hati untuk Albert. Dan sekarang langsung terjadi sebuah garukan. Akankah dia bisa bertahan? Ada tombak juga di bagian belakang. Sakit banget tapi Shadow Kill sempat dikeluarkan. Tapi Hayabusa saja gak sempat untuk selamat. Dan bahkan satu hit terakhir masih bisa digocek. Ini benar-benar penculikan yang dilakukan oleh Natalia sangat amat mengganggu. Bahkan heptasisnya belum jadi aja, itu sangat mengganggu banget. Dia juga punya execute ya, benar-benar bisa untuk nge-secure atau langsung nge-harass yang dia ganking. Sedangkan dari item-itemnya sama-sama mau bikin Blade of Despair dari Hayabusa dan juga Hellcard-nya dalam kondisi kalah. Ini benar-benar butuh waktu yang cukup lama juga. Dalam kondisi tertekan, farmingannya juga akan sedikit terhambat. Agak sedikit sulit untuk kedua core ini bisa dibilang ya. Cuma kalau di area late game kita nggak tahu. Ini di early benar-benar agak sedikit sulit untuk kedua assassin ini dapetin farmingan. Oke, dan ada Windtalker yang diambil oleh Hai kali ini masih menggunakan Moskov-nya. Blue buff udah dimiliki oleh Albert. Tapi di depan sana udah level 10 untuk high dan attack speednya udah terlihat kenceng banget. Dimana dia barusan mendapatkan satu Little Wonder yang begitu cepatnya langsung menghilang. Uranus ada di bagian bawah. Ada Tamus dan Natalia bersama-sama juga. Attack speednya Pak kenceng bos. Nah, Kyle juga udah perlahan untuk langsung gabung lagi bersama rekan-rekannya di bagian tengah. Masih standby aja. Lalu ada Albert. Tapi untuk pinnya Tyrant Revenge udah di-charge langsung, tapi langsung dilompatin begitu aja ya. Harusnya kedengeran di situ untuk suara skillnya dari Tyrant Revenge-nya. Dan ditebak saja sama cowoknya langsung terkena Jet Kundo. Dan Turtle ya sudah mulai dicolek. Ada Retribution dan Tyrant Revenge diamankan dengan mudah oleh seorang Albert-nya yang belum mengambil buff merah. Ada Chow, hati-hati. Walaupun bisa terkena silence dari Whisking-nya. Sekarang tempo permainannya jauh lebih lambat dari sebelumnya. Dalam hitungan ketiga, tempo akan semakin lambat. 1, 2, 3. Dan dalam hitungan 3 juga Cornel akan langsung terjadi 1, 2, 3. Tapi ternyata di sini ada pertempuran yang terjadi. Udah ada Pidorize yang dikeluarkan. Hayabusanya down, Kupranya down. Dua menghilang dari hierarki Hoshi. Ini akan menjadi kesempatan untuk anak-anak Aura bisa membabat habis pertahanan dari hierarki. Digaruk langsung, Lemon menghilang. Belum sempat masuk ke dalam air yang ada di Land of Down. Belum bisa sempat masuk ke dalam tanah. Dia harus menghilang. Oh my god. Lihat itu attack speed-nya. Udah mulai cepat dari seorang Hai-nya. Nge-push turret dengan cukup mudah. Di bawah menit 8. Dan akan terbuka juga untuk di arah tengahnya. Ini benar-benar harus sangat amat berhati-hati ketika pergerakan dari Aura Fire masuk. Ada Chow. Ada Van Strong dengan menggunakan Parsia-nya juga mengerikan. Wow, Finn-nya dapetin seorang Van Strong, tapi masih ada Purify. Masih bisa kabur ke arah belakang. Finn-nya justru malah Tyrant Rage-nya terkena 3. Sangat bagus. Ada Whisking, terkena silence. Dan langsung dicakar begitu saja. Double kill dari seorang Whisking. Ijol. Wow, sebuah combo yang sangat baik. Walaupun Finn harus mengorbankan dirinya di tengah-tengah kerumunan player Aura Fire. Tyrant Rage-nya bisa connect ke arah 3 atau 4 player yang ada di rerumputan loh itu tadi. Sangat baik walaupun dia harus mengorbankan nyawanya. Tapi itu adalah salah satu titik balik walaupun hanya sedikit. Dan replay by Axe kita akan langsung melihat dengan damage yang dikeluarkan Draft Dragon yang terkena silence dari Natalia. Tyrant Rage-nya terkena 3. Van Strong-nya di atas tadi dia pakai Purify juga bisa kabur. Ini juga pas banget dimana Ijul ataupun Whisking tadi langsung datang dan membabat habis 2 orang dan salah satunya adalah Haik yaitu Moskov.
satu core utama dari Aura Fire memberikan nafas lagi terhadap RRQ Hoshi. Jet Eta. Gondo, Dwarf Dragon kah? Nggak, Enggak ternyata. Masih cooldown. Masih belum ada ultimate-nya. Menunggu di arah rumputan. Ada tanda seru, bukan tanda tanya. Dari seorang Kyle. Oh, ternyata kombonya masuk. Lemon yang membuka Titan Race juga dari serang Finn-nya. Tapi kita lihat cara damage-nya terlalu besar yang diberikan oleh pemain RRQ-nya. Finish karat, tapi masih bisa kabur ternyata dari Moskov yang ngebling ke arah belakang. Semuanya cabut dan hanya ada satu orang Van Strong-nya. Walaupun tadi hampir aja beberapa detik lagi dari Purify-nya ada, tapi nggak berhasil cuy. Combo dari Lemon yang langsung masuk semuanya tadi. Masuk banget. Sebuah penculikan di depan umum terang-terangan menghilang sudah di arah Van Strong-nya. Ini benar-benar dari RRQ perlahan tapi pasti merubah keadaan, dan apabila nanti Aura Fire tertekan sampai ke dalam atau menginjak ke turretnya akan menjadi sebuah kerugian karena mereka memiliki Natalie dan harus hilang di dalam rumputan. Tapi sekarang masih mau maju ke bagian depan, Tyron Race-nya connect lagi. Moskov-nya langsung down dan Natalie-nya juga kali ini langsung menyusul begitu aja. Dua udah hilang dari Aura Fire. Oke, masih berlanjut seperti pertempuran dan ternyata Gak kena. Masih bisa kabur ke arah belakang. Tidak ada Purify tapi dalam 80 detik ke depan kiranya sekarat. Masih ada Albert juga. Coach Shadow belum dikeluarkan tapi milih untuk mendapatkan turret di arah tengahnya terlebih dahulu. Fokus mereka objektif. Coach Shadow-nya nggak nempel tapi dapat ternyata sana Shadow kill. Kiranya sekarat dan mengincar karena Van Strong-nya. Van Strong masih bisa menjadi burung Pak Pulung. Burung Fairy dan masih bisa cabut ke arah belakang. Oh, ini berbahaya. Ini bisa menjadi mimpi buruk kalau kata Ahmed Ansel dari Aura Fire. Kalau mereka melakukan kesalahan sedikit demi sedikit, Tyrant Revenge mau dikeluarkan kah? Enggak, ternyata dapetin blubabnya aja. iya. Kalau sampai nanti mereka emang diperkecil lagi area pertahanan, yang makan sulit banget adalah Natalie. Karena Natalie belum butuh rerumputan untuk bisa membantu ataupun mensupport timnya. Kalau sampai mereka dikurung, Natalie bisa dibilang agak sedikit diusir dan sekarang hilang. Terkena stun walaupun ada smoke bomb yang dikeluarkan oleh Natalia. Tapi tiba-tiba ada Lemone yang langsung memberikan air diceprotin air si Natalianya. Hilang walai. Air yang dicampur merica pastinya karena pedes banget. Tapi untuk R7 dia melakukan rotasi lagi perlahan gabung bersama rekannya. Mau pindah kah? Oh, jalan ke bawah. Iya, dia langsung melakukan Tunggu rotasi Lord lagi ke kayaknya. bagian bawah. 10 detik lagi. Jadi warna kuning. Jadi warna kuning 5, 4, 3, 2, 1. Ini dia Lordnya udah di enhance, udah berwarna kuning, atributnya sudah semakin bertambah. Tapi Lemon di bagian tengah masih pede sendirian, ada di bagian atas Finn. Hanya melihat aja dari kejauhan beberapa player dari Aura Fire. Yes. R7-nya setelah farming di arah atas udah cukup berani untuk menjadi front line. Di arah depan ada Helmtar, ada Hayabusa yang sudah mulai jalan-jalan. Phoenix-nya masih ada Retribution ditarik begitu saja. Berarti strike-nya tidak terkena. Dari serang Finn-nya Dwarf Dragon dikeluarkan. Tapi lihat tiba-tiba ada stun, silence, dan apapun itu dikeluarkan dari Terran Race-nya. Dari serang Finn-nya juga langsung mengincar karena belakang terasa lagi kombonya. Si body of skill dilakukan dari sang raja. Menghilangkan 3, bahkan 4 fast round, one more hit masih bisa survive. Oh my god, walai. Dan Natalianya juga keluar untuk menuju kematian dirinya sendiri. Gila, 4 orang dari Aura Fire harus hilang semuanya dalam sekejap walai. Apa yang terjadi dengan Aura Fire? Mereka sementara ini kehilangan arah. 4 orang menghilang begitu cepat dan terakhir Natalie. Apa yang dilakukan oleh Natalie? Mungkin dia ingin melakukan sebuah penculikan, tapi malah dia hanya mengantar nyawa. Hilang begitu cepat mengakibatkan Aura semakin tertekan. Ini dia yang udah gue bilang tadi, kalau sampai Aura ditekan habis-habisan sampai ke inhibitor turretnya, Natalie nggak bisa keluar, Natalie nggak bisa menghilang, akan menghilang job desk utama dari Natalie masuk ke dalam rumputan dan juga nge-silent tim-tim lawan yang ada di pakai depannya. ulti sebenarnya. Iya, pakai ulti doang sekian jadi. Dan ini replaynya, walaupun tadi Moskova sudah nge-pop up Wind of Nature-nya, tapi ternyata masih ada stun yang dilakukan oleh seorang Lemonnya. Dan di sini komit banget Kyle-nya pengen dapetin Albert. Apapun terjadi dia incer Albert-nya. Walaupun harus menukarkan nyawanya, tapi itu adalah salah satu poin penting juga untuk Albert yang gak bisa lewat lagi di sini. Kombonya udah mulai sekali lagi. Chow-nya akan tumbang sia-sia di sana sendirian.
Dan Keiranya masih cukup tebal malah seorang Finn-nya. Natalianya masih jalan-jalan mencari pergerakan dari Whisking yang berhasil untuk recall. Gak berhasil ditemukan oleh Natalia. Oh my. Ini untuk perbandingan gol juga, padahal Haik bisa dibilang masih memiliki gol tertinggi. Hanya saja mereka memang harus dikalahkan tadi beberapa kali lewat fight-nya dengan combo yang begitu cepat dikeluarkan oleh anak-anak Hoshi. Natali melakukan rotasi, sekarang masuk ke dalam area pertahanan dari Ararki. Tapi untuk sekarang Lordnya udah mulai dicolek-colek, sakit banget. Natali sudah perlahan masuk. Ini dia Finn. Langsung aja. Di stun, tapi lihat terkena stun oleh seorang Elkan. Bahkan Lordnya diamankan oleh seorang Lemon. Mega kill dan langsung ditumbangkan, disemprot air. Dua orang langsung hilang bersama dengan seorang Lord yang terhormat. Oh my god, begitu cepatnya langsung hilang. Untungnya Finn masih bisa didorong ke bagian belakang, di knock up aja oleh Haik. Sementara itu 3 hero berjaga di area luar. Phoenix, akankah ada satu orang yang bisa dia tendang masuk ke bagian dalam? Sementara itu tersesat. Mentok, Pasifnya. mentok. Oh my god. Lemonnya terkena cipratan dari tombak Moskov, berjejer 3 orang. Oke, katanya. Oke, Oh my. mentok langsung ke dinding layaknya lukisan Mona Lisa yang emang bener-bener nggak bisa kemana-mana lagi tadi Lemonnya ya. Ya ampun, ya ampun. Tapi untuk sekarang R7-nya mengambil Ice Queen One. Oke, ada satu tarian piring dari R7 yang bisa membuat slow beberapa player yang ada di depannya. Lordnya sudah mulai berjalan dan langsung dihabiskan pelan-pelan Whisking-nya. Langsung mengeluarkan ultimate Darknet Fall-nya. Tidak ada Shadow Rush karena sudah dikeluarkan tadi ke arah rumputan. Dan kali ini Lordnya mungkin akan sedikit sia-sia karena masih bisa untuk di-defend. Langsung dikeluarkan Wave Dragon-nya karena seorang Finn-nya tidak ada yang bisa untuk membuka lagi. Dan di arah bawahnya hanya sekarat turretnya dan nggak bisa untuk dihajar. Masih bisa untuk ditahan sekarang. Aura Fire walaupun sudah disembur air oleh Lemon, masih cukup membara apinya Walai. Itu dia masalahnya Pak, ya ampun. Lagi dan lagi Aura semakin sedikit taretnya. Lemon berhasil menculik satu orang Phoenix ya. Immortality-nya pecah. Dan Lemon yang kembali lagi cabut dan masih ada pasifnya. Darahnya balik lagi. Walalalalai. Benar sekali, ada job desk lagi nganter air kan seperti ke tempat yang lain itu tadi ya. Tapi untuk sekarang R7 maju ke bagian depan. Keira terlihat begitu saja harus mundur, belum bisa maksain keadaan. Tapi Kyle di bagian belakang siap-siap untuk langsung menggaruk. Akankah robot satu ini bisa malfunction dan langsung bisa dikirim menuju ke base-nya? Ada 4 orang. Di silence. Dan langsung aja begitu saja. Ada Darknetfall untuk membantu saja Whisking-nya. Belum Shadow Rush. Menunggu momen yang tepat. Dan langsung di Shadow Rush. Dan kena silence. Dan langsung ada Deadly Point trigger-nya. Pastroknya Purify langsung di pop up biar Consider-nya gak masuk. Dan langsung disab begitu saja. Dan Dragon yang mengarah seorang Lemon-nya masih ada ultimate dan langsung maju ke depan. Dari seorang Finn yang sangat amat cantik. Dan langsung bisa langsung masuk. Kita sini juga langsung bilang itu saja. Pastrok yang tidak ada damage dealer ya dari Parshanya. Tapi dari Moskov-nya masih bisa beli ke arah belakang. Dan masih bisa mendefend. Belum bisa di-push begitu saja Walai. Belum bisa di-push dengan begitu saja. Dan ada satu momen Tyrant Rage lagi tadi langsung nongol dengan begitu indahnya. Permainan dari kedua tim di match kita yang kedua. Udah kehilangan 2 player. Akankah untuk RRQ memaksakan keadaan, memaksakan biar bisa masuk ke dalam area pertahanan dari Aura Fire jauh lebih dalam lagi. Ini benar-benar tugas Natalia yang sangat luar biasa untuk memotong tadi di arah bawahnya. Sehingga tidak ada minion di arah bawah yang bisa untuk nge-push langsung. Oh, Hellcard-nya masuk begitu saja. Dan turret di arah atasnya juga harus dihilangkan begitu saja. Di arah tengahnya juga mulai masuk minion wave-nya. Bahkan di arah bawahnya juga. Tapi kesini dari seorang R7 yang menebein di Argo turret juga. Whisking-nya fokus di arah bawah. Tidak terkesan. Masih ada Fair Strike cukup jauh dari tangan seorang Finn-nya. Kubranya belum ada Tyrant Rage. Mortality pecah. Mencoba untuk diajar lagi dari R7 di sana. Finn-nya Tyrant Rage. Terkena satu. Dan bahkan dihilangkan begitu saja. Dan langsung fokus saja di Anarkiosi. Sang Raja berhasil memadamkan api dari seorang Aura Fire. Luar biasa 2-0.